dari Sarifin Usman Komdin. Terima kasih. Maaf Pak, Bapak boleh ambil diri. Sudah mendengar? Maaf Pak, kita udah milih. Oh, kenapa makan? Enggak Pak, Oke, kita unmute aja Bapak dari sini. Coba unmute Bapak dari sini. Ayo, unmute. Bapak, terima kasih. Ya, bisa mendengar ya? Pak. Ya, terima kasih. Posyandu itu kita berharap, ini kan sudah 3 bulan kita melewati sejak Maret, April, Mei, sekarang masuk ke Juni ya. Nah, ini tidak bisa kita biarkan posyandu tidak berjalan. Kenapa tadi saya singgung? Karena ada hak anak yang harus kita hormati. Hak anak untuk mendapatkan imunisasi, hak anak untuk mendapatkan informasi tentang gizi yang cukup, hak ibu untuk mendapatkan pelayanan KB misalnya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan di posyandu yang tidak boleh terhenti lebih lama lagi. Karena kalau ini terhenti, maka akan timbul masalah lain lagi selain COVID yang lebih berat daripada sekarang, karena berdampingan antara COVID dengan masalah-masalah yang dicegah dengan posyandu. Teman-teman UNICEF, kita ajak bicara juga ya, bagaimana posyandu ini berjalan. Nanti Bapak Ibu sekalian, yang kami sudah menerbitkan panduan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT RW. Itu bisa di-download di link promkes.kemkes.go.id ya, promkes.kemkes.go.id. Di situ nah, pada daerah-daerah hijau itu posyandu bisa dilaksanakan seperti biasanya, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, di situ ada beberapa poin, ada 8 poin kalau saya tidak salah, di mana kalau posyandu yang dilaksanakan di daerah hijau tersebut itu mematuhi protokol, misalnya berjaraknya tetap 1 meter, kemudian pakai masker dan seterusnya, ada 8 di situ. Kemudian untuk daerah kuning, oranye, dan daerah merah, maka posyandu itu dilakukan dengan cara janji temu begitu ya, janji temu atau visitasi, di mana data itu didapatkan atau dikirimkan ke masing-masing sasaran gitulah. Ini agak berbeda pelaksanaannya, dan sekarang sedang dirumuskan lagi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan teman-teman dari kementerian lainnya, bagaimana kita menerapkan posyandu di era COVID-19 ya. Jadi sekali lagi itu yang kita gunakan, dan kalau kita bisa menggali memenuhi kebutuhan daripada anak-anak kita di posyandu, kita berharap ini menjadi satu kebutuhan ya dari kita semua. Teman-teman UNICEF, saya kira bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang UNICEF Jakarta, bagaimana kita berkomunikasi dan membangun posyandu tetap dilaksanakan. Kira-kira begitu, Bu Wani atau Bu Farah ya tadi ya? Iya Pak. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan terkait dengan posyandu. Ada 2 pertanyaan tadi dari Farah yang lebih kurang sama ya, seperti di permasalahan Kabupaten Gayo Lues, masyarakat masih enggan merasa takut datang ke posyandu. Nah, ini ada juga dari Promkes-Mas. Assalamualaikum, saya mau bertanya tentang kondisi masyarakat kita, khusus di Aceh. Banyak masyarakat yang sudah cuek dengan informasi tentang COVID, ada yang berpendapat semua berita yang disajikan banyak hoax. Bagaimana cara menyikapi dan menyampaikan Ya, saya membaca, saya menangkap pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Saya jawab ya, Bu Farah. Saya jawab. Ya, jadi begini, Bu. Itulah sebabnya kita perlu bermitra dengan banyak orang ya. Saya berbicara dengan 40 perusahaan di level nasional, selevel, saya sebut saja namanya ya,
selevel Unilever, selevel Astra, selevel semacam itu ya, semacam itu berbicara dengan 40 perusahaan besar. Nah, kenapa demikian? Kita memerlukan, Bu, kita memerlukan kerjasama untuk menciptakan nilai. Satu perusahaan besar itu bekerja sama dengan kami. Pada waktu kami berbicara bagaimana caranya menerapkan di pasar-pasar, di area-area di mana masyarakat berkumpul banyak untuk memberikan suatu penilaian, suatu value nilai kepada masyarakat pengunjungnya. Nah, oleh sebab itu, mohon maaf, di Jakarta ini sudah ada nilai yang diterapkan. Jadi ini misalnya, ini menghadapi masyarakat yang cuek ya, itu di mana saja, bukan hanya di Aceh, itu ada di mana-mana. Nah, bagaimana? Nah, begini, pemerintah membuat aturan, ya, kalau naik bus maka tidak boleh melebihi 50% dari isi bis tersebut, ya. Kemudian tempat duduknya diberi tanda juga. Nah, kemudian juga di kereta api juga melakukan hal demikian, bahkan dicek juga suhu tubuhnya, ya. Nah, sampai kepada pasar boleh buka, tapi selang-seling antara penjual yang satu dengan satunya. Kemudian menghitung berapa jumlah orang yang datang ke kios tersebut, ya. Jangan sampai orang semua datang ke satu tempat sehingga terjadi pengumpulan yang banyak. Ini adalah value di masyarakat. Ini bagaimana anak-anak kita yang mau sekolah. Pak Menteri Pendidikan, Mas Menteri Pendidikan itu sudah membuat suatu regulasi di mana sekolah hanya boleh buka kalau dalam kondisi zona hijau, ya, itu baru bisa dilaksanakan. Dan itu kemudian dari tingkat menengah, kemudian tingkat kampus, baru yang terakhir di tingkat dasar, ya. Jadi ini adalah kebijakan-kebijakan yang membuat orang harus merubah perilakunya. Satu lagi hal yang menarik adalah semua restoran yang sekelas yang besar-besar itu hanya mengizinkan orang yang mau makan di situ itu terbebas dari tanda-tanda COVID-19, ya. Jadi sekali lagi kalau ini kita lakukan maka kita memaksa orang untuk mematuhi protokol kesehatan. Kalau tidak, maka dia bisa menjadi sumber penularan atau orang yang tertular dari COVID-19 ini. Begitu, Bu. Baik, Bapak, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Promkes Puskesmas Jakarta. Oh, dari Bapak Edi Bahtiar. Bukan ya? Saya lihat ada angkat tangan. Oh ya, kepencet. Ada dari yang lain mau angkat tangan? Bisa. Saya boleh menjawab yang ada di chat ini, Bu? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya akan sampaikan beberapa pertanyaan untuk teman-teman yang ada di puskesmas terutama ini, bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat, ya. Jadi sekali lagi tidak bisa dikerjakan sendiri oleh petugas kesehatan, ya. Kami pada waktu mendapatkan informasi dari mudik itu tidak dianjurkan dan tidak diminta, begitu ya, supaya tidak terjadi kumpulan baru. Coba dipikirkan bagaimana kami menginformasikan ini kepada masyarakat, Bu, ya. Ini kan tidak perkara mudah semacam ini. Nah, di dalam link kami juga bicara Masjid Istiqlal. Kita bicara dengan pusat-pusat besar yang kita miliki di tempat kita, dan beliau bersedia menyampaikan pesan-pesan semacam itu dengan pemahaman yang benar, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi jangan selalu berpikir bahwa itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan sendiri. Nah, di dalam link itu juga disebutkan bagaimana kita membuat video-video pendek, bahkan nyanyian-nyanyian, gitu ya. Dan kemudian kita memberikan Bu Suwarni mungkin nanti bisa berbagi, Bu, bagaimana teman-teman Promkes ini harus bernyanyi sendiri di WAG Promkes, ya, Bu Suwarni. Untuk memberikan semangat kepada kalian. Nah, itu saya kira sekali lagi perlunya adanya kemitraan itu tadi. Kemudian ada yang menanyakan tentang new normal life tadi,
atau adaptasi kebiasaan baru. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ingat 5 pesan itu tadi, ya, ingat 5 pesan yang saya sampaikan itu tadi. Yang 3 adalah faktor eksternal, yang 2 adalah faktor internal. Tadi saya sudah sebutkan. Yang 5 itu pegang ini ya. Yang 5, yang faktor eksternal itu adalah mencegah supaya virusnya tidak menempel di tempat kita. Apa yang dilakukan? Yang pertama, cuci tangan pakai sabun, ya. Cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Ini kalimat yang benar, ya. Cuci tangan. 1 itu. Kalau sudah cuci tangan, pakai masker, gitu ya. Pakai masker, sakit atau tidak sakit, itu semua pakai masker. Kemudian kalau sudah semua pakai masker, maka kita perlu menjaga jarak, ya, menjaga jarak. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikerjakan hanya oleh tenaga kesehatan. 3, ini dari luar. Kemudian 2, yang di dalam ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita menjaga kondisi tubuh kita dengan mengatur bekerja, istirahat, olahraga, kelola stres semacam itu, ya. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kita melakukan menu makanan sesuai gizi seimbang. Kalau ini yang dilakukan, maka kita bisa mensosialisasikan isi piringku yang dulu kita pernah bikin, ya. Isi piringku itu bisa kita sosialisasikan untuk bisa mendorong ke gizi seimbang. 2 internal ini intinya adalah bagaimana kita meniatkan, ini yang kita dorong, mohon Bapak Ibu sekalian bisa memahami. Sementara itu dulu Bu Farah. Terima kasih Bapak. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Apa boleh? Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Hamdani terkait dengan pengolahan masker, ya. Ada laporan dari teman Casling tentang limbah medis patut dugaan COVID berupa masker dan lain-lainnya, sedangkan cara sarana pengolahannya belum punya. Bagaimana pencerahan dari Bapak narasumber? Ya, terima kasih. Masker itu kan ada beberapa macam, tidak satu macam kan. Kita kenal N95, masker itu digunakan oleh tenaga kesehatan, oleh sejawat kita yang ada di rumah sakit yang berkontak langsung dengan pasien dengan positif coronavirus, ya. Mereka menggunakan N95. Nah, ini tentu 95% ya, 9% dari virus ini tidak bisa menembus, ya, walaupun kalau buat napas ya sesak juga, ya. Yang kedua, kita kenal masker medis itu yang berwarna hijau atau biru muda, itu yang kita pakai oleh teman-teman sekalian. Dan yang ketiga adalah masker kain. Masker kain memang WHO Pak Tedros sendiri menganjurkan 3 lapis, ya, bukan yang 1 lapis tapi 3 lapis masker kain. Masker kain ini permintaannya 3 lapis, tapi minimal ya 2 lapis kita pakai supaya tidak begitu menyesakkan, ya, tapi juga tetap aman. Ini digunakan untuk di fasilitas umum di masyarakat. Nah, tapi masker kain ini digunakan tidak lebih dari 4 jam. Nah, 4 jam kita harus berganti masker. Jadi kalau kita di kantor itu 8 jam, berarti harus bawa 2 masker kain. Masker kain ini sampai di rumah itu harus dicuci lagi dan dijemur begitu, dan nanti bisa dipakai lagi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk masker kain hanya bertahan 4 jam. Nanti masker yang dilakukan pencuci dan seterusnya. Nah, bagaimana mengelola masker ini, cara memakai, kemudian membuangnya, itu ada di poster yang Bapak Ibu sekalian bisa berbagi, di-share melalui progres tadi sudah kami bikinkan, memilih masker, kemudian bagaimana membuang masker, bagaimana tempatnya, begitu ditaruh di mana, begitu ada di situ. Bahkan sampai bagaimana caranya mencuci masker, ya. Jadi masker itu kan dicuci, kemudian rebus begitu ini. Nah, itu ada prosedurnya yang kami buatkan posternya. Lebih singkat lagi Bapak Ibu sekalian, kami sudah buatkan di situ gambar yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami, adalah gambar orang pakai ransel. Orang pakai ransel begitu menjelaskan apa yang perlu dibawa kalau kita keluar, ya, keluar rumah ke kantor. Apa yang perlu dibawa, ya? Itu dari yang bentuk sederhana, memakai sarung
sarung tangan, harus membawa sajadah sendiri, membawa mukena sendiri, semacam itu kami cantumkan di gambar, sehingga dengan satu gambar ransel yang ada di link itu, maka semua orang akan tahu dalam hitungan detik ya apa yang perlu dibawa. Ya, ini adalah informasi yang perlu kami sampaikan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Ini saya contohkan lagi.